Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Jupri. Ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Ya. sehat. Sehat. Terima kasih Pak buat waktunya sudah menyempatkan diri untuk bisa berbagi pengalaman dengan saya mengenai topik kita hari ini ya Pak tentang pengambilan kebijakan atau keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik Pak. Nanti saya akan mewawancarai Bapak seputar kejadian-kejadian di sekolah mungkin Pak yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang mengandung nilai kebajikan ya Pak. Baik Pak, kita langsung saja Pak. Baik Pak, selama ini Pak, sejauh ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang kira-kira merupakan dilema etika atau bujukan moral yang selama ini Bapak hadapi? Baik, terima kasih ya Pak Jupri. Jadi terkait pertanyaan tadi, jadi kita ya pertama itu harus bisa membedakan atau mengidentifikasi tentang kasus-kasus tadi. Apakah ini kasus masalah sekolah ya atau kedinasan ya, atau juga ini apakah ini masalah yang bersifat pribadi ya, bersifat pribadi, sehingga kita pada akhirnya dalam mengambil keputusan ini tatkala misalnya memang ini sesuatu yang masalah sekolah atau kedinasan ya, jangan sampai kita lebih berat ke masalah pribadinya. Begitu juga sebaliknya ya, kalau memang ini masalah pribadi juga tidak perlu diselesaikan ya melalui jalur kedinasan. Mungkin itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Lalu Pak, pertanyaan kedua Pak dari saya, bagaimana kira-kira Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang sudah Bapak ceritakan tadi, antara dua kepentingan yang sama-sama benar Pak dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi tatkala membuat suatu keputusan ya, apabila ada kasus-kasus yang bersifat dilematis ya, semuanya mengandung unsur kebajikan, ya, kita tentu harus ya membuat pertimbangan ya, membuat pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Jangan kita terlalu gopoh, jangan kita terlalu terburu-buru ya dalam membuat suatu keputusan. Jadi kita harus ya perhatikan benar, ada hal yang baik belum tentu benar ya, tapi ada juga yang benar belum tentu baik ya. Jadi kita harus ya mempertimbangkan bagaimana agar keputusan itu ya benar dan baik ya, karena kita harus juga mempertimbangkan ya, kalau yang benar itu kan biasa acuannya adalah aturan ya. Kalau yang baik biasanya kita acuannya pada unsur kemanusiaan. Nah, sehingga kita harus melihat ya kedua hal tadi ya harus menjadi pertimbangan kita ya. Ada kita membuat keputusan acuannya adalah aturan, tapi ada kalanya juga kita harus tetap mempertimbangkan unsur-unsur atau sisi kemanusiaannya. Baik Pak, luar biasa Pak. Lalu setelah itu lanjut Pak untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih Pak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus itu Pak? Jadi tentu kita harus pertama ya, langkah-langkah atau prosedurnya kita harus mengidentifikasi permasalahannya. Ini masalahnya tadi seperti yang di awal tadi saya sampaikan, ini masalah pribadi ya atau masalah kaitannya dengan sekolah atau kedinasan. Kita harus tahu dulu ya, kita harus tahu dulu. Nah kemudian juga kita
atau yang selama ini saya lakukan, saya selalu ya minta ya pertimbangan ya atau masukan dari pihak-pihak terkait ya. Nah, terutama yang pihak tadi yang memiliki kasus tersebut ya, memiliki kasus tersebut. Nah, kita tanya dulu ya, apa sebenarnya permasalahannya, kemudian mungkin dari beliaunya sendiri ya, apa sebenarnya yang beliau harapkan. Nah, kemudian saya juga ya perlu ya meminta juga masukan-masukan ya, masukan-masukan ya, terutama ya saya sebagai kepala sekolah ada wakil ya. Nah, para wakil itulah yang nanti yang biasanya selama ini yang memberikan ya masukan-masukan buat saya. Nah, terutama misalnya ini permasalahan berkaitan dengan siswa, ya pasti yang utama saya minta waka kesiswaan. Nah, pun terkait dengan penyelesaian masalah-masalah ada hubungannya mungkin dengan pihak luar, nah, pasti waka humas juga saya libatkan, termasuk juga para dewan guru ya, para dewan guru ya. Selama ini juga menurut saya juga sudah ya memberikan ya masukan-masukan yang baik tatkala ya saya minta ya untuk memberikan atau tatkala saya akan mengambil sebuah keputusan. Nah, kemudian dari masukan-masukan tadi kita pertimbangkan ya, kita pertimbangkan kita mana saran yang kira-kira lebih tepat, dan saran tadi bukannya sekedar saran, tentu saran-saran yang mestinya tadi mengacu pada sisi aturan atau juga ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaannya, barulah saya akan mengambil keputusan. Jadi tidak serta-merta ya saya mengambil keputusan selama ini. Jadi saya selalu ya minta ya pihak-pihak terkait ya untuk membantu saya dalam mengambil sebuah keputusan. Baik Pak, terima kasih, luar biasa Pak perbincangan kita hari ini. Selanjutnya Pak, setelah Bapak melakukan langkah-langkah dan prosedur tadi, kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif tuh Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung unsur dilema itu Pak? Terima kasih, silakan Pak. Oke ya, terkait ya apa yang menjadi nanti pada akhirnya ya dasar utama saya mengambil sebuah keputusan ya terhadap hal-hal yang dilematis ya. Acuan utama saya adalah peraturan ya, peraturan. Memang terkadang ya ada peraturan itu yang membuat ya seseorang itu ya secara kemanusiaan menjadi merasa dia tertekan, menjadi merasa dia kurang nyaman ya. Tetapi ya bagaimanapun juga ya walaupun dengan apa ya pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, pada akhirnya aturanlah yang harusnya menjadi ya acuan utama dalam kita mengambil sebuah keputusan. Walaupun ya ada kalanya ya tidak semua harus peraturan ya, ada kalanya memang khusus kasus-kasus tertentu saya tetap mempertimbangkan sisi kemanusiaan ya. Tetapi ya itulah ada yang sering mengatakan ya kalau kita bekerja kita harus bedakan antara peraturan dengan perasaan ya. Jadi kalau kita acuannya adalah pada peraturan ya, mudah-mudahan apa yang kita putuskan itu benar, walaupun itu tadi di sisi lain memang kita menimbulkan ya dilematis. Tetapi itu tadi tatkala ada hal-hal tertentu kita juga jangan terlalu kaku ya, tetap aturan kita jalankan, tapi pertimbangan kemanusiaan juga harus tetap kita juga berikan ya untuk kasus-kasus tertentu. Siap Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak hadapi misalnya dalam menangani kasus dilema etik tadi,
berupa tantangan dalam mengambil keputusan tadi Pak, dalam pengambilan mengenangani kasus-kasus yang mengandung unsur dilema etika itu Pak, tantangannya Pak. Oke. Tantangan utama kalau saya melihatnya itu tadi di awal saya katakan ya, dalam kita mengambil keputusan ada dua hal ya, antara aturan dan kemanusiaan. Yang paling menjadi utama ya, saya kadang-kadang menjadi tantangan adalah dari sisi kemanusiaan ya, sisi kemanusiaan. Sebagai contoh saja ya, kemarin tatkala kita baru saja mengambil keputusan ya tentang ada beberapa siswa kita yang dengan terpaksa tidak bersama kawannya ya, tidak naik kelas. Nah, sehingga di kesempatan berikutnya ya memang ada orang tua yang meminta pada saya ya untuk meminta ya anaknya untuk dinaikkan. Nah, ini kan sebenarnya disitulah sebenarnya salah satu contoh kasus yang memang ini dilematis ya. Di sisi lain saya mau menegakkan aturan ya, tetapi di sisi lain ya secara kemanusiaan ya memang kita kasihan ya terhadap anak yang tidak naik ya, terutama juga orang tuanya yang tatkala udah mempercayakan pada anaknya lalu anaknya tidak bisa melaksanakan ya tugas sebagai seorang pelajar, hanya tidak naik. Nah, disitulah memang yang kadang-kadang saya membuat menjadi terenyuh ya. Tatkala ada orang tua yang dengan ya setengah mengiba ya memohon ya agar anaknya ya bisa dinaikkan. Di situ kadang-kadang sisi kemanusiaan kita ya memang tersentuh juga ya, tetapi itulah tadi yang saya katakan tadi bahwa aturan harus kita tetap jalankan sehingga walaupun kita dengan berarti secara kemanusiaan kita memang kasihan, tetapi kita harus berpikir bahwa apa yang kita putuskan itu memang aturannya ada. Bapak Ibu guru juga sudah membuat keputusan tidak naik juga dasarnya ada, bukti-buktinya, sehingga ya dengan terpaksa akhirnya ya tetap kita pada keputusan semula, akhirnya ya tetap tidak naik kelas. Baik Pak. Untuk selanjutnya Pak, apakah selama ini Bapak memiliki sebuah tata kala atau sejenis jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang mengandung unsur dilema etik, atau apakah Bapak langsung gitu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur lah Pak ketika Bapak menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Silakan Pak. Oke, baik ya. Jadi tatkala ya saya akan menyelesaikan atau membuat keputusan ya kasus-kasus yang bersifat ya ada mengandung dilema etika ya, tentu ada kalanya saya juga membuat sebuah tata kala ya atau jadwal ya penyelesaian ya, tetapi ada kalanya juga saya selesaikan secara langsung, itu sifatnya situasional ya. Jadi tatkala memang ini sesuatu yang persoalan yang mungkin begitu rumit, agak besar permasalahannya, tentu saya tidak serta-merta langsung menyelesaikan. Saya harus menunggu waktu, ngatur waktu dengan bukan hanya kapan saya sempat, tetapi karena saya menyelesaikan itu bukan seorang diri, saya perlu juga meminta masukan dan pertimbangan dari pihak-pihak terkait. Tentu kita harus jadwalkan ya, kita jadwalkan kapan proses penyelesaian itu bisa dilakukan. Namun ada kalanya penyelesaian tersebut ya, kasus-kasus tersebut ada juga secara langsung. Tatkala ada sebuah masalah
ada kalanya yang saya langsung tidak harus menunggu lama, langsung diselesaikan. Namun apakah itu secara terjadwal, apakah itu secara langsung, kita harus tetap ya melalui ya prosedur-prosedur yang di awal tadi udah saya sampaikan. Kita harus tetap ya identifikasikan masalahnya dulu, kita panggil pihak-pihak terkait, kemudian kita juga harus tetap ya meminta ya pertimbangan-pertimbangan ya dari rekan-rekan yang memungkinkan bisa memberikan masukan. Nah, barulah ya saya mengambil suatu keputusan gitu. Baik Pak, dari penanganan kasus yang sifatnya prosedural atau terjadwal gitu Pak, kira-kira sejauh ini selama ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang sifatnya dilema etik Pak? Oke. Sebagai seorang pimpinan atau kepala sekolah ya, saya sangat berterima kasih ya kepada para wakil saya, kepada guru-guru yang menjadi rekan saya yang tatkala saya memiliki suatu permasalahan untuk mengambil keputusan ya, mereka dengan sigap ya mau membantu, mau memberikan masukan, mau memberikan dukungan. Itulah yang menurut saya yang selama ini ya menjadi ya orang-orang yang turut ya membantu saya sehingga mempermudah saya dalam mengambil sebuah keputusan ya. Baik Pak, luar biasa Pak jawabannya. Lalu yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang mengandung unsur dilema etik selama ini Pak? Pembelajarannya Pak. Baik. Mengambil sebuah keputusan ya, terlepas apakah itu permasalahan yang berat atau ringan, itu adalah bukan suatu permasalahan yang mudah, bukan suatu hal yang dianggap sesuatu yang sepele. Semua tatkala pengambilan keputusan harus kita selesaikan secara serius dan bertanggung jawab. Nah, tentu ya dalam mengambil keputusan ada kalanya kita yang mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku. Ya, tetapi ada kalanya kita harus ya juga mempertimbangkan ya sisi kemanusiaan. Hal yang keputusan yang baik ya, baik bagi kita, baik bagi orang tua, ada kalanya mungkin menyalahi aturan. Artinya lalu ada kata tadi yang baik belum tentu benar. Begitu juga tatkala kita mengambil keputusan dengan benar yang sesuai aturan, tapi ada kalanya bagi orang tertentu tidak membuat suatu kepuasan bagi dirinya. Artinya hal yang benar pun belum tentu baik, tetapi bagaimana kita mencari ya titik tengahnya, itu yang sulitnya. Bagaimana kita membuat sesuatu keputusan yang baik dan benar. Nah, ini tentu tadi ya, semua itu harus bisa dilakukan, semua itu bisa akan terjadi apabila ya kita jangan terlalu terburu-buru ya, jangan terlalu tergopoh ya dalam membuat suatu keputusan. Keputusan, walaupun saya seorang pimpinan, bukan berarti mutlak saya yang mengambil keputusan. Sebagai seorang pimpinan, saya harus tetap ya meminta ya masukan-masukan dari rekan-rekan yang lain ya, walaupun dianya apakah itu seorang wakil kepala sekolah, apakah ini seorang guru senior ya, bahkan dari
tenaga pendidik yang maaf yang jabatannya terkecil apapun, ya kalau hal pendapat itu baik, tetap kita terima sebagai masukan yang baik pula. Jadi intinya ya, mari tatkala kita membuat keputusan ya, harus mempertimbangkan pada akhirnya menjadi sesuatu hal yang baik dan benar. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih buat pertanyaan jawabannya yang sungguh luar biasa, bahwa ada kata yang menarik dari saya, yang dari Bapak yang saya ambil hari ini, yaitu yang benar belum tentu baik, itu ya Pak. Dan dalam pengambilan keputusan kita itu jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Baik Pak, terima kasih buat waktu dan kesempatannya untuk hari ini. Luar biasa pengalaman yang saya dapat dari Bapak. Sampai di sini Pak, selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi, sukses selalu untuk Pak Jupri. Ya, semoga harapan saya ya bisa menyelesaikan program guru penggerak ini, dan pada akhirnya ya bisa memberikan pengimbasan ya, bukan hanya kepada siswa, guru-guru yang lain, termasuk harapan saya bisa membawa kemajuan untuk sekolah kita. Terima kasih Pak Jupri. Sama-sama Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Jupri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Puji Tuhan sehat Pak ya. Terima kasih Pak buat waktu dan kesempatannya sudah mau saya wawancari pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan mengenai topik pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan di sekolah Bapak yang perlu Bapak lakukan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus apa yang merupakan dilema etik atau rujukan moral yang perlu Bapak tangani? Baik Pak Jupri, pengalaman saya di sekolah ini dalam mengelola dan pendidikan itu tidak lepas daripada apa yang menjadi masalah setiap kegiatan. Salah satu yang sesuai dengan apa yang Bapak tanyakan di sini adalah tentang versi baik dan buruk. Jadi kata kuncinya di situ berarti bujuk moral antara baik dan buruk. Apa yang menjadi catatan yang telah dialami di sekolah ini adalah kasus-kasus yang pernah terjadi itu selalu saya identifikasikan dengan cara menyimpulkan permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi itu dengan memilih bentuk permasalahannya. Jika permasalahan itu dapat ditangani secara langsung, maka diselesaikan secara langsung pula. Jika permasalahan itu tidak dapat dilaksanakan sekaligus, maka perlu mengundang kedua atau tiga pihak yang berkepentingan dalam hal ini. Jadi oleh karena itu, tolak ukur yang dapat saya lakukan di sini adalah bagaimana untuk menyatukan persepsi yang berbeda antara keputusan yang kita berikan kepada yang dianggap bersalah di dalam sekolah itu. Jadi oleh karenanya kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di sekolah ini dapat diminimalisir dengan cara berargumen secara positif antara kedua pihak. Lalu Pak, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Bapak menangani? Oke, baik Pak. Jadi kalau ada pihak-pihak yang bertikai itu kan biasanya mereka tidak ada yang mau salah, semuanya ingin pada benar. Oleh karenanya itu, untuk mengambil langkah yang bijak terhadap permasalahan kedua yang dianggap bertikai atau
berisi seteru di dalam suatu organisasi ini adalah kita mengajak kedua pihak itu mengutamakan kepentingan bersama. Salah satu kepentingan bersama yang mereka harus putuskan adalah semua pihak, kedua pihak itu harus sama-sama memahami masalah. Jadi masalah yang mereka hadapi itu dipecahkan secara hati yang dingin, dicari akar permasalahannya, baru kita simpulkan bersama. Mana yang baik dan mana yang buruk itu nanti disimpulkan dengan penuh kehati-hatian. Bagi yang salah juga tidak merasa dipojokkan, bagi yang benar juga tidak merasa dia harus dibenarkan. Oleh karenanya kita ambil sisi positifnya, kedua pihak ini harus memberikan satu hati yang dingin. Saya kira itu Pak. Siap, terima kasih Pak. Lalu Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira langkah apa atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini mengenai kasus-kasus itu Pak? Oke. Karena di satuan pendidikan itu kan tidak ada kasus-kasus yang boleh melebar sampai keluar. Apapun masalahnya di satuan pendidikan, tidak boleh dulu sampai keluar ke luar lingkungan sekolah. Kita berusaha untuk menetralisir permasalahan itu. Apa yang harus kita tempuh? Pertama menurut saya adalah kita identifikasi dulu pertanyaan-pertanyaan apa yang harus kita lontarkan kepada yang pihak yang benar dan kepada pihak yang salah. Kemudian kita menyusun pertanyaan yang tepat kepada kedua belah pihak. Yang ketiga, kita tentukan pilihan. Pilihannya adalah jika yang merasa benar mau menerima apa yang dijawab oleh yang merasa bersalah. Jadi kedua-duanya ini sama-sama menyampaikan jawaban-jawaban, dan kita sebagai pihak penengah dari pihak sekolah itu adalah mengidentifikasi pertanyaan itu, baru kita buat rumusan. Setelah rumusan kita buat, baru kita sampaikan hasilnya. Seperti itu Pak. Luar biasa Pak. Ya. Selanjutnya Pak, pertanyaannya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang mengandung dilema etika, langkah-langkahnya Pak. Ya. Nah, jadi simpel saja sih Pak ya. Jadi yang ada di sekolah ini kan kita untuk mengambil sebuah keputusan itu, kita kan tidak memihak kepada kedua belah pihak yang dianggap bertikai. Misalnya perseteruan antara kedua kelompok pelajar lah. Jadi kedua kelompok pelajar yang dianggap bertikai ini, kita tidaklah bisa untuk menawarkan solusi apa yang sesuai dengan jawaban yang akan mereka keluarkan di dalam persidangan di sekolah itu maksudnya. Jadi kedua-duanya itu kita tidak memberikan solusi, tetapi secara alamiah mereka berdua itu sama-sama melihat proses terjadi permasalahannya mulai dari mana dan ke mana sampai di mana, sehingga kita sebagai sekolah itu adalah berusaha untuk menetralisir permasalahan mereka agar tidak menyebar. Itu Pak yang dapat saya sampaikan, untuk dengan tidak menawarkan solusi kepada pihak yang benar dan kepada pihak yang bersalah. Jadi itu hal-hal yang efektif itu artinya tidak menyebabkan hal-hal yang seperti yang negatif keluar. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Oke, tantangannya Pak. Baik Pak. Karena yang namanya etika ini adalah sesuatu kasus yang di masyarakat ini kan berupa, jika disampaikan kan katanya tabu kan, jika tidak disampaikan juga menjadi dilema. Oleh karenanya kasus yang dialami di sekolah ini biasanya kasus anak-anak yang mengalami masalah pribadi. Anak-anak itu datang ke guru BK, tentunya guru BK menemui pimpinan bahwa anak ini bermasalah seperti ini dengan orang lain. Lalu anak ini merasa takut untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi kita sebagai pihak sekolah
itu dapat mengambil kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini adalah berusaha melakukan pendekatan dengan orang tua agar orang tua itu tidak terkejut dengan permasalahan yang dialami oleh anaknya, sehingga anak merasa dilindungi juga oleh pihak sekolah, dan orang tua juga merasa bahwa apa yang disampaikan oleh pihak sekolah itu menjadi sebuah solusi yang terbaik untuk menjaga etika di masyarakat agar tidak menjadi kisruh. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Apakah Bapak memiliki tata kelola atau sejenis jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etik? Apakah Bapak juga punya langsung menyelesaikan kasus ini dengan tanpa ada prosedur gitu kan? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuknya seperti apa Pak yang Bapak jalankan selama ini? Baik, selama ini kan saya selaku pimpinan di sekolah ini adalah memberikan job description kepada rekan-rekan kerja yang menangani masalah kasus-kasus di dalam sekolah ini. Kan kita membentuk ada namanya tim penanggulangan kekerasan di lingkungan sekolah. Jadi para penanggung jawab ini kita berikan dulu schedule yang tepat untuk bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah. Adapun mengenai apa yang menjadi catatan untuk sekolah ini adalah kita tetap menyusun jadwal pertemuan berkala dari sekolah terhadap rekan-rekan yang ditunjuk sebagai tim penanggulangan kekerasan itu tadi. Kita dapat menyelesaikan kasus itu, ada yang dapat kita selesaikan di tempat tugas, ada yang kita selesaikan di luar tempat tugas kita. Misalnya kalau tugas-tugas penyelesaian masalah yang dianggap berat itu kita melibatkan pengurus komite. Pengurus komite kita libatkan untuk menyamakan persepsi terhadap keputusan yang kita ambil agar tidak menyebar terlalu luas di masyarakat. Jadi oleh karenanya, tak kala ada jadwal yang kami tentukan di dalam menyelesaikan kasus dilematika ini adalah kita selesaikan mana kasusnya yang dianggap lebih ringan, kita selesaikan di sekolah. Kasus yang dianggap agak begitu meluas, kita selesaikan di luar. Artinya di luar itu adalah di tempat yang kita tentukan. Di mana tempat yang kita tentukan? Mungkin kita bertemu dengan ke rumah orang tua siswa yang bersangkutan dengan bersama-sama pengurus komite kita. Itu salah satu solusi yang kita dapat berikan, karena di masyarakat itu juga kita berikan mereka ranah untuk berbicara terhadap kasus-kasus yang mana yang cocok diselesaikan di sekolah, mana yang cocok diselesaikan di masyarakat. Saya kira itu Pak untuk jadwal-jadwal yang kita buat. Baik, luar biasa. Lalu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sudah Bapak jelaskan tadi? Oke, baik Pak. Ini kan masalah moral yang dari sekolah. Kita pernah mengalami kasus anak yang mengambil milik temannya di sekolah ini. Anak-anak itu karena kita panggil bahwa kita dapat informasi yang tepat dengan apa yang dialami oleh anak itu mengambil benda temannya dengan sengaja. Anak itu pernah kami panggil untuk berterus terang kepada kita agar apa yang diambil itu boleh dikembalikan. Saya katakan supaya kamu tidak merasa malu, benda yang kamu ambil ini kamu antar di ruang saya tanpa sepengetahuan orang lain. Jika kamu tidak mau mengembalikan itu, saya sampaikan, kekhawatiran kita nanti kamu sampai berurusan dengan pihak kepolisian misalnya. Nah, ada yang kami alami di sini, ternyata ada masalah itu yang menyebar sampai ke masyarakat. Anak itu tidak mau dipanggil. Anak itu tidak mau dipanggil dan masih bersikeras mengatakan dia tidak mengambil barang itu. Ternyata anak itu dengan sendirinya lepas dari tangan pembinaan sekolah, di masyarakat anak ini terjebak. Terjebaknya itu sehingga anak ini berurusan dengan polisi.
Karena kasus yang lain juga menimpa anak ini berhubungan dengan rentetan permasalahan yang dialami di sekolah dan di masyarakat. Jadi inilah faktor-faktor yang selama ini kami alami. Kami juga sudah komunikasi dengan pihak kepolisian bahwa permasalahan yang dialami oleh anak ini tetap kita kawal dan tidak sampai menuju ke ranah hukum pidana, sehingga diselesaikan kedua belah pihak antara kepolisian dan pihak sekolah. Saya kira gitu Pak. Baik Pak, luar biasa. Jadi yang membantu undang-undang Bapak Ya. selama ini adalah masyarakat dan juga pihak kepolisian begitu Ya, ya, ya. Pak. Baik, yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda Bapak mengambil keputusan menerima etik di sekolah? Oke, baik Pak. Sangat senang sih Pak yang namanya menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di dalam rumah tangga sekolah ini. Anak-anak yang mengalami permasalahan yang dianggap begitu rumit, karena kita selalu berkomunikasi dengan orang tua, dengan komite, dengan masyarakat, maka pembelajaran yang dapat kita ambil dalam benak permasalahan dilematika ini adalah dengan cara kita dapat memperbaiki tata cara menanggulangi tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Yang kedua, kita dengan kehati-hatian di dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, kita sebagai dewan guru harus sama-sama mengontrol keterlibatan anak di dalam kegiatan belajar mengajar, agar mereka pada saat jam-jam kosong pihak sekolah selalu mengontrol anak itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga seperti itulah Pak yang dapat saya sampaikan untuk sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran yang kita alami selama ini. Baik Pak, luar biasa Pak. Yang sejauh ini perbincangan kita tentang kasus-kasus yang Bapak alami yang memuatan dilema etika di sekolah. Pak, terima kasih buat waktu dan kesempatan Ya, Pak. hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat siang. Selamat siang juga Pak. Terima kasih juga atas wawancaranya.